Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wisnu Suma. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara kita untuk melisting aset yang sudah masuk dalam saldo awal. Nah, case kali ini kita akan mencoba untuk menginput data aset yang seharusnya sama dengan saldo awal. Nah, langkahnya seperti apa? Tentunya yang pertama kita harus melakukan penginputan saldo awalnya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita akan masukkan list asetnya. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung aja masuk ke dalam monitor. Oke, langkah yang paling utama adalah kita akan masuk ke dalam chart of account terlebih dahulu. Tentu yang paling awal kita harus memasukkan saldo awalnya. Di sini kita akan start dari action dan kita pilih di set conversion balance. Oke, kemudian kita tinggal masuk ke tanggalnya, begitu ya. Nah, di sini saya sudah masukkan untuk conversion balance-nya. Saya akan memasukkan list aset saya sebesar tanahnya sebesar 10M. Kemudian saya punya office equipment ada 105 juta. Dan di sini saya juga punya total akumulasi penyusutan untuk office equipment tersebut. Nah, di sini saya sudah ada saldo awalnya. Kemudian bagaimana cara saya untuk melakukan listing di bagian asset manajemennya? Oke, tentu yang paling awal kita akan sesuaikan dulu dengan Excel-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sudah punya Excel-nya. Jadi untuk pengisian Excel ini tadi kita mudahnya kembali ke menu Asset Management. Di menu Asset Management ini kita bisa lakukan import data. Jadi kalau seandainya kita punya list data yang sangat banyak, kita bisa langsung dengan cara import data aja di sini. Kita tinggal klik import, kemudian kita download filenya di sini, begitu ya. Jika sudah, kita akan masuk ke pengisiannya. Jadi di sini kita punya header dan juga ada bintang yang perlu kita isi. Jadi setiap bintang itu merupakan requirement. Jadi harus diisi begitu ya. Jadi contoh di sini saya punya misalkan apa ya? Misalkan ini MacBook kali ya. Laptop MacBook. Oke. Kemudian yang perlu diisi lagi adalah aset number. Contoh aja di sini saya pakai numbering asetnya AST. Oke, ini sampel aja ya. Kemudian nanti ada fixed asset account number. Ini kita harus nge-refer ke chart of account. Jadi kita harus lihat dulu di bagian chart of account. Di sini kita bakalan punya nomor aset. Nah, kalau kita sudah memiliki COA tersendiri begitu ya, maka COA tersebut harus disesuaikan dengan akun-akun yang kita punya. Tapi di sini saya menggunakan default journal, maka saya pilih saja yang pertama saya punya contoh ya, tadi itu merupakan si MacBook ini adalah office equipment. Jadi saya tinggal copy saja di sini. Oke, kita tinggal ambil saja datanya, copy, kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Oke, saya tambahkan satu di depannya. Oke, clear. Description ini bisa dipilih apa aja informasinya untuk aset tersebut begitu ya. Kemudian ada acquisition date. Jadi saya tanggal perolehannya, saya beli awal bulan lalu, tahun lalu 2021 begitu ya. Kemudian di sini nanti ada acquisition cost. Saya beli si MacBook tersebut berapa harganya? Saya akan masukkan 21 juta. Kemudian di sini nanti ada account credit number. Oke, untuk account credit number ini kita nggak harus sih, dari saran dari saya kita sesuaikan saja dengan fixed account numbernya. Jadi pada saat jurnal melakukan insert data, maka jurnal secara otomatis dia akan membuat jurnal entry. Nah, supaya balance nggak menambah nilai aset, nggak mengurangi nilai yang lainnya, itu biasanya saya gunakan dengan nomor COA yang sama, sehingga nanti jurnal entry-nya adalah aset office equipment pada aset office equipment. Nah, di sini nanti tidak ada pergerakan saldo, karena saldo nanti kita akan menggunakan dari saldo awalnya, begitu ya. Makanya saran dari saya seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan ekuitas saldo awal juga boleh, atau opening balance juga boleh, tergantung ya kebutuhan dari masing-masing users. Oke, kemudian di sini nanti ada pilihan kembali di bagian H, dan selanjutnya ini digunakan untuk aset-aset yang memiliki depresiasi. Tapi kalau misalkan dia nggak punya aset depresiasi seperti misalkan tanah dan lain sebagainya gitu ya, nggak punya nilai susut, itu lebih baik nggak usah diisi. Nah, karena di sini MacBook punya nilai susut, maka saya akan masukkan datanya begitu ya. Saya tinggal klik saja yes.
Kemudian di sini jurnal punya dua metode, ada strand line dan juga reduction balance. Nah, ini kita tidak perlu menulis tulisannya begitu ya, tapi kita cukup memilih saja satu atau dua. Nah, untuk pemilihannya kita berikan tanda petik di depannya karena ini yang dibaca itu teks gitu ya. Jadi makanya kita butuh petik di depannya. Kalau kita mau pakai strand line, tinggal masukkan angka 1. Nah, kemudian di sini ada useful life atau masa manfaatnya. Masa manfaat aset tersebut berapa tahun? Saya di sini menggunakan masa manfaat 4 tahun. Kemudian ada rate per year-nya. Ini untuk per tahun ini penyusutannya berapa persen. Nah, untuk cara gampangnya sebetulnya kita tinggal masukkan rumus saja. 100 dibagi masa useful life-nya tadi. Oke, jadi di sini setiap tahunnya dia akan menyusukan 25%. Nah, kemudian ada lagi depreciation account-nya. Depreciation account ini kita bakalan nge-refer ke jurnal lagi. Di sini kita lihat di bagian beban atau depreciation office equipment. Nah, di sini ya, saya copy aja. Setelah itu kita tinggal paste aja ke sini. Oke, berikutnya yang perlu kita isi lagi adalah accumulate depreciation account. Nah, ini kita nge-refer juga ke COA nomor sini ya, ada depreciation and amortization. Di sini kita tinggal pilih aja ke office equipment tadi, kita tinggal copy kembali. Lalu kita paste aja ke sini. Lalu langkah berikutnya adalah accumulated depreciation value. Jadi karena kita mulai saldo awalnya di tahun ini 2022, maka kita punya ending balance 31 Desember 2021 tadi sejumlah akumulasinya berapa banyak begitu ya. Jadi untuk cara gampangnya karena saya sudah tahu angkanya, di sini saya tinggal buat aja rumus ini. Oke, mana nih? Ini ya, ini dibagi karena 4 tahun ya, 4 kemudian tutup kurung dibagi 12. Tutup kurung lagi dikali karena ini bulan Januari sampai Desember berarti ada 12 bulan ya. Tinggal saya kalikan 12 aja. Oke, berarti sampai per 31 Desember 2021 dia punya nilai sudah menyusutkan sebanyak 5.250.000 begitu ya. Nah, ini adalah cara untuk pengisian datanya. Nah, by the way, saya sudah punya datanya di sini. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja datanya. Jadi ini kalau bisa disesuaikan dulu ya. Yang pertama kita tentukan nilainya dari acquisition cost. Ini penting untuk menentukan berapa total aset yang kita punya begitu ya. Di sini saya punya land. Oke, jadi tadi land ada 10M, kemudian sisanya ini adalah office equipment. Nah, kemudian di bagian berikutnya lagi di bagian total akumulasi depresiasinya juga di sini ya. Saya punya nilai seangka ini, harusnya sama dengan yang kita muat di saldo awal tadi. Oke. Nah, langkah berikutnya karena kita sudah punya saldo awal di sini. Oke, sudah kita publish juga. Jadi pada saat kita lihat reportnya di bagian balance sheet, kita udah punya angka nih, udah punya angka. Cuman kita nggak punya report aset listnya begitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke sebentar, ongoing masih kita coba ambil. Tahun 2022 benar di bulan Januari ya. Oke, kita coba filter, ambil data balance sheetnya. Oke, saya punya list aset di sini ya. Total aset saya sebanyak 10M. Tapi kalau saya lihat di bagian report fixed asset summary di sini nggak akan tampil nih kalau saya filter. Oke, nggak akan ada datanya. Nah, caranya data yang sudah kita isi barusan kita tinggal upload aja datanya. Jadi kita kembali ke bagian asset management. Nah, di sini biasanya saya menggunakan beberapa tab ya supaya gampang. Jadi untuk nge-cross-check bolak-baliknya itu gampang. Jadi kita tinggal kalau mau buka menu baru kita tinggal klik kanan, tinggal open link in new tab gitu aja, lebih gampang ya. Oke, so di sini kita tinggal masukin aja list aset yang sudah kita sesuaikan di template. Kita langsung masuk ke step nomor 3. Kita pilih filenya tadi. Oke, ini biarkan dulu sampai hilang, baru kalau udah kita tinggal proceed aja. Oke, tunggu sebentar sampai berhasil. Oke, tadi ada 6 data, dan ini semuanya berhasil, kita tinggal langsung import aja. Oke, kalau misalkan nanti ada yang gagal, biasanya jurnal ngasih tahu ada yang salahnya di mana. Apapun itu nanti jurnal bakal ngasih tahu intinya ya. Oke, so ini udah finish, kita tinggal lihat aja ke report nih. Kalau kita lihat di sini, saya filter ya.
Misalkan di sini saya filternya saya back ke last year, sorry. Di sini nanti per 31 Desember 2021. Nih kita punya nilai asetnya. Untuk fixed aset ada 10M, terus ada office equipment totalnya 105, dan di sini kita punya total akumulasi depresiasinya begitu ya. Sehingga nilai nilai book value-nya sebesar ini begitu. Nah, kalau kita kembali cross check ke balance sheet kita, ini sudah sama semuanya begitu ya. Jadi begitu cara kita untuk menyesuaikan saldo awal dengan list aset yang kita punya. Nah, sebelum diupload kalau bisa itu disesuaikan dulu. Kalau seandainya kita punya saldo awal ternyata saldo awalnya nggak sama, maka harus ada penyesuaiannya, nilainya ini tadi mau kita buang kemana, supaya report antara balance sheet dan juga fixed asset summary itu sama. Begitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara kita untuk memasukkan data ke jurnal. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu kita semua untuk mempermudah atau mempersimpel pekerjaan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, boleh berikan like. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan video ini, boleh langsung saja di kolom komentar. Kita akan bahas di video berikutnya begitu ya. Untuk mensupport kita, jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan juga memberikan video-video bermanfaat untuk pengguna-pengguna jurnal ataupun untuk pembisnis lainnya, karena nanti kita akan coba bahas tidak hanya jurnal dan juga untuk bisnis-bisnis lain, kurang lebih seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.